kesempatan yang baik di mana Tuhan menghadirkan kami untuk dapat saling menopang, menguatkan sebagai saudari dan saudara seiman. Terlebih melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Kiranya Engkau menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga ditopang untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu dalam segala keterbatasan dirinya untuk dapat menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu, baik yang bergabung di gedung gereja maupun yang mengikuti via live streaming. Engkau yang tolong, Engkau yang topang. Saat ini ya Tuhan, kami semua bersedia menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bacaan Alkitab kita dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. We will read Luke chapter 13 verse 10 to 17. Dan saya akan membacakan terjemahan versi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan yang ajaib telah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak. Sampurasun. So for Sundanese people, when we greet each other Sampurasun, and you will have response Rampes. Oke, kita bisa ulangi lagi, Ibu Bapak, saudara-saudara, Sampurasun. Oke, one more only for youth ambassador. Sampurasun. Oh, good job. Okay, thank you so much. So you can learn like 2 vocabularies, Sampurasun and Rampes. And from Reverend Carmila also,
you can learn one more thing, how to say thank you in Sundanese language. Like, thank you in Sundanese is like hatur nuhun. Oh, it's kind of difficult, hatur nuhun. Okay, you can learn from Reverend Carmilla. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi ini saya mengawali dengan, mungkin ini sudah jadi trending topik di Indonesia, Immanuel Ebenezer. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Immanuel Ebenezer. So we have the situation in Indonesia. So we have like one name, Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer is one of koruptor in Indonesia. Just recently happening in Indonesia. Jadi ini satu tokoh, kalau namanya ini berat sekali ya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau di jam kedua saat ini ada yang namanya Immanuel? Ada Immanuel? Immanuel, ya? Ebenezer? Oh, enggak ada ya? Enggak ada ya? Tapi jangan cepat-cepat ganti nama, Pak. Jangan. Karena ada doa di balik nama yang diberikan oleh orang tua kepada nama Bapak. Ya, di tengah kondisi bangsa dan negara kita korupsi, ini sama saja dengan adanya tindakan kejahatan luar biasa. Slide selanjutnya. Tindakan kejahatan yang disebut extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Kenapa? Kalau disebut orang bodoh, enggak ya. Karena orangnya smart, pintar, dan dilakukan oleh orang-orang yang punya power atau bahkan kuasa. Cakap, knowledgeable, punya pengetahuan dan juga smart, dan ditambah dengan punya power. Tapi dampaknya, kemiskinan makin bertambah. Infrastruktur, sarana, prasarana, saya menyebutkan dua tanpa mengabaikan bidang kehidupan lainnya. Education, pendidikan, dan healthy, kesehatan, sama-sama penting. Tapi dari tindakan korupsi, akhirnya justru makin menghambat atau bahkan memperlambat. Sehingga korupsi itu sama sejajar dengan terorisme. Korupsi itu juga sama dengan tindakan penyalahgunaan narkotika, narcotics abuse, atau bahkan ketika ada orang-orang yang merusak lingkungan dalam lingkup yang besar dan sudah termasuk kategori yang berat. Maka ibu bapak, saudari-saudara, ada lagikah yang terjadi? Tidak hanya tindakan korupsi, belenggu-belenggu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Slide selanjutnya. Bagaimana manusia tidak lagi memanusiakan manusia. Tindakan kekerasan, violence, baik dari fisik, baik dari verbal, physically, dan juga verbal violences, diskriminasi, bahkan juga yang terjadi belakangan ini di bangsa dan negara kita, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Siapa yang trauma, ibu bapak, saudara-saudara?
Siapa yang akhirnya terdampak dari berbagai tindakan ini? Siapa yang akhirnya menjadi korban? Kalau bukan para perempuan dan juga anak-anak. Baik itu dari tindakan kekerasan, kita masih sangat merasa tindakan kekerasan yang paling dekat adalah KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi karena warna kulit, diskriminasi karena perbedaan agama, diskriminasi karena perbedaan budaya, termasuk kalau tiba-tiba nanti kita bersama-sama berdoa, tiba-tiba kita digeruduk, tidak lagi kita tinggal atau bahkan dengan bebas menyampaikan dan mengekspresikan iman, kepercayaan kita. Dan tidak hanya di tengah lingkungan gereja saja, orang-orang Kristen saja. Bahkan mereka yang memiliki kepercayaan lokal di beberapa area pun juga merasakan hal yang sama. Maka ibu bapak, saudari-saudara, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Yesus mengajar di hari Sabat. Yesus mengajar di hari Sabat. Dia lihat banyak orang, tapi ada satu perempuan yang tidak luput dari perhatian Yesus. Kenapa? Terlihat khasnya perempuan yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi membungkuk selama 18 tahun. Tidak hanya sekedar dia melihat, tetapi juga dia panggil. Dia letakkan tangan, dia sentuh, dia pun juga melakukan tindakan penyembuhan bagi perempuan yang memang tidak disebutkan namanya. Tidak ada namanya dalam teks Alkitab kita. Bayangkan ibu bapak, tindakan ini baik adanya. Apa sih perasaan kita ketika orang mengatakan terima kasih? Bagaimana perasaan kita ketika terima kasih ya? Itu merupakan sebuah apresiasi. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan baik, contoh misalnya, ketika kita menyapa satu dengan yang lain, ya, ketika kita saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain, maka kita merasa saya diperhatikan, saya sungguh eksis di hadapan orang itu, kita merasa juga dihargai. Dan sebaliknya, sama seperti perempuan yang sakit 18 tahun, itu bukan orang yang diabaikan di mata Yesus, tapi orang yang diperhatikan. Tapi kita lihat tindakan baik tidak sejalan dengan respons kepala rumah ibadat. Dia protes. Kenapa tidak di hari-hari lain saja ada tindakan penyembuhan? Pakailah hari di luar hari Sabat. Hari Sabat itu penghentian. Hari Sabat itu kita fokus untuk melakukan penyembahan bagi Tuhan. Tapi Yesus justru memberikan perumpamaan atau bahkan cerita apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap hewan peliharaannya, hewan ternaknya. Dilepaskan lalu diberikan minum. Tidak tunggu sampai haus atau bahkan dalam kondisi kering.
Itu yang Yesus sampaikan. Artinya, seberapa penting, seberapa berharga perempuan yang sakit 18 tahun ini di mata Yesus, di hadapan Yesus. Maka apa yang Yesus lakukan? Slide selanjutnya. Dia menegur. Disampaikan di ayat yang ke-15. Hai orang-orang munafik. Apa yang Yesus lakukan menunjukkan pentingnya pembebasan, pentingnya pemulihan. Sebagaimana itu yang dirindukan oleh perempuan yang sakit selama 18 tahun, yang punggungnya harus membungkuk dan ia telah dirasuk oleh roh. Bayangkan betapa menderitanya. Maka saudari-saudara, ibu bapak, anak-anak yang terkasih, beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam refleksi pada saat ini. Slide selanjutnya. Yesus menunjukkan kepekaannya kepada mereka yang terpinggirkan dan terluka serta menderita. Meskipun dia tahu kasih yang ditunjukkan, kasih yang dia nyatakan itu beresiko. Dari sekian aturan bisa jadi itu didobrak. Karena cinta kasih yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Artinya kasih Yesus melampaui berbagai aturan, berbagai tradisi. Kasih yang Yesus tunjukkan syarat dengan pembebasan sekaligus juga pemulihan. Slide selanjutnya. Maka ibu bapak, saudara-saudara, semoga saya tidak salah. Tapi ini prinsip yang buat saya secara pribadi, saya apresiasi, dan ini relevan tidak hanya di zaman dulu, di zaman sekarang, tetapi juga zaman-zaman yang akan datang. Di masa yang akan datang, prinsip orang Sunda. Dari sekian banyak, saya memilihkan satu ini. Silih asah, silih asuh, silih asih, silih asuh. Saling mencerdaskan, saling menyayangi, saling menjaga, saling mengasihi, saling menjaga. For Sundanese people, they have like life principle. They have like, they called like silih asa, silih asih, and silih asuh. Educate each other, love each other, and look after each other. Dan bagi kita ketika merefleksikan silih asa, silih asih, dan silih asuh, menjadi sebuah ajakan melalui firman Tuhan. Slide selanjutnya. Yesus berupaya untuk mendobrak ketika orang kekeh dengan tradisi hari Sabat dalam konteks saat itu. Orang ini, perempuan ini butuh kesembuhan. Berupaya untuk mengubah paradigma, berupaya untuk mengubah pola pikir. Tidak hanya kepala rumah ibadah, orang banyak yang mendengar ajaran Yesus. Sehingga kita bisa perhatikan para lawannya, orang-orang yang menentang setiap ajaran Yesus, bahkan tindakannya, mereka malu. Ya. Memang tidak disebutkan apakah hanya perkara ini, tetapi yang Yesus lakukan justru berdampak membuat para lawannya malu. Dan bagian berikutnya silih asih. Ada tindakan kasih yang membebaskan, yang memulihkan terhadap perempuan yang sakit, menderita
dalam kurun waktu 18 tahun yang dirasuk oleh roh. Mungkin dia sudah dicibir, mungkin dia sudah diomongi oleh tetangga sekitarnya karena tubuhnya yang membungkuk. Mungkin juga keluarganya terdampak, tapi yang Yesus berikan adalah kasih yang nyata. Bagian yang terakhir, silih asuh, Yesus sedia untuk menegur. Ketika lebih kuat tradisi sehingga tidak lagi memanusiakan manusia, tapi Yesus hadir. Bukan sekedar hadir. Dari cara mengasihi, dari cara ia menyentuh, dari cara ia melihat tidak ada yang terkecuali di hadapan Yesus, di mata Yesus, dia tunjukkan itu ketika dalam bahasa kita memanusiakan manusia. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang tertinggal. No one left behind. Dalam bidang pendidikan, no one left behind. Dalam bidang kesehatan, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu manusia pun yang tertinggal. Gereja Kristen Pasundan punya sekolah, sekaligus juga perguruan tinggi. Lalu bagaimana ketika anak-anak kita yang datang dari keluarga kurang atau bahkan tidak mampu, apa yang dilakukan oleh gereja? Apa yang dilakukan oleh jemaat? Mari kita jadi orang tua asuh. Mari kita support finansial, akomodasinya kah? Kemarin sudah diresmikan asrama Gria Kanyaah Pasundan. Harapannya adalah menghadirkan kasih Allah, kasih Kristus, anak-anak yang dipercayakan untuk tinggal di asrama. Kita doakan selama 3 tahunkah, 4 tahun mereka studi di perguruan tinggi yang ada di sekitaran Bandung. Tidak hanya Institut Kesehatan Immanuel, tidak hanya di Universitas Kristen Maranatha, tapi ada kampus-kampus yang ada di sekitaran Bandung. Maka yang dilakukan oleh jemaat-jemaat, support dalam pemenuhan kecukupan kehidupan sehari-hari. Bagaimana makan, minum, atau bahkan dalam aspek lainnya. Terlebih anak-anak kita boleh merasa, saya tidak diabaikan oleh gereja saya. Dan ini menjadi wujud gereja GKP Sarjana. Mimpi bersama dan tidak hanya sekedar mimpi. Mesti wujud nyata dari tindakan seluruh bagian gereja Kristen Pasundan. Kita yang pernah disupport oleh gereja Kristen Pasundan, mari kita dukung Ibu Bapak. Sehingga kasih yang membebaskan, kasih yang memulihkan itu pun juga nyata. Karena saya ada di konteks Institut Kesehatan Immanuel, pun juga merasakan tidak mudah. Anak-anak kita yang studi lalu terkendala untuk biaya hidup sehari-hari. Dan menjadi bagian terakhir Ibu Bapak, bagian terakhir panggilan bagi saya dan kita semua. Sebagai gereja yang membebaskan dan memulihkan. Menghidupi kasih Yesus bukan hanya sekedar tahu dan pandai berkata-kata, melainkan wujud dalam aksi. And I will conclude from my presentation. A woman who had struggled for 18 years and was waiting for healing experienced this as well. Jesus came to fulfill the deepest longings of woman who is suffering. And as a church, we are entrusted with the responsibility of being a church that liberates and restores. It is important to be knowledgeable and articulate, but we also need to implement this. Tuhan Yesus memberkati, Gusti ngaberkahan, and may God bless you all.